Iya, saya juga lupa karena yang ngajuin pinjaman gubernur dulu. Yang bayar. Karena Perpu itu membolehkan tanpa persetujuan pinjaman jangka pendek atau pinjaman Tanpa jangka persetujuan panjang, DPRD ya. dipakai buat membangun tapi belum dipakai stadionnya, gitu maksudnya. Minum dulu deh. Ini agak berat aja stadion, Bang. Gaspol, ngebahas politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Bang Andra Sony. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget, Bang. Habis acara padat. Iya, paripurna barusan. Ya, PAW ya, Bang ya? Salah satunya PAW. Ada pergantian Antar waktu dan pergantian ini juga ya, AKD ya? AKD. Ya. Kenapa, Bang, baru diganti sekarang? Ya, suratnya baru selesai sekarang. Iya. Sebelumnya saya mau ngucapin dulu selamat. Iya. Apa nih? Selamat apa nih? Selamat, kan udah jadi ketua sekarang. Oh, udah ketua saya kan? Bukan DPRD. ketua DPR, bukan ketua dewan. Hah? Ketua Gerindra Banten. Ketua DPD. Ya, terima kasih. Luar terima kasih. biasa. Menggantikan almarhum Bang Desmond gitu Ya, ya. situasional lah ya. Iya, benar, Bang. Turut berduka cita juga lah kita. Terima kasih. Melalui kesempatan ini kita mengucapkan juga turut berbela sungkawa gitu. Terima kasih. Oke, Bang, Banten bentar lagi 23 tahun. Ya. Saya ingin menanyakan kepada Abang arah pembangunan Provinsi Banten ke depan itu sebaiknya dibawa ke arah mana sih gitu. Karena kan 23 tahun ini kan juga bukan usia yang muda lagi gitu, udah beranjak ke dewasa gitu ya. Seperti apa tuh, Bang, tanggapan Abang? Ya, pertama sejak Banten berdiri itu ada panduan dalam rangka rencana pembangunan jangka panjang daerah. Oke. Yang akan berakhir pada tahun 2025. 25, oke. Nah, itu kan dia setiap 25 tahun ya. Iya. Dan kemudian itu selalu turunannya adalah RPJMD. Nah, RPJMD terakhir kita itu berakhir 2022. Iya, di masanya Pak WH Andika. Ya, karena RPJMD itu merupakan aplikasi dari janji-janji politik lah, janji-janji kampanye lah. Oke. Yang kemudian itu menjadi pedoman dalam pembangunan atau kepemimpinan seorang gubernur dan wakil gubernur. Nah, sejak 2022 Mei, ya 2022 itu kita nggak punya lagi RPJMD, kita menggunakan RPD, produk yang dibuat oleh gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, ya, yang sebelum berakhir kemarin, sehingga DPRD tidak berperan tuh dalam penyusunan itu. Nah, saat ini kita akan memasuki 25 tahun, sehingga perlu ya disusun kembali secara bersama-sama semua pihak, ya, dan kemudian terkoneksi dengan program pemerintah pusat dan juga terkoneksi dengan program-program pemerintah kabupaten kota. Dan juga sudah mengadopsi kebutuhan masyarakat se-Provinsi Banten dan juga perkembangan-perkembangan yang diperkirakan nanti, sehingga RPJPD untuk 2025 ke 2050 itu sangat strategis untuk sama-sama kita bahas gitu. Oleh karena itu saya butuh banyak masukan, baik dari akademisi, praktisi, birokrat dan sebagainya, sehingga betul-betul RPJPD ini bisa menjadi modal dasar kita dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Banten tahun 2050. Targetnya harus jelas, ya, kemudian menyusun kemampuan keuangannya juga jelas, merencanakan pendapatan dan belanjanya juga harus jelas, dan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Sama seperti Republik ini ingin 2045 adalah emas gitu ya. Nah, Provinsi Banten juga harus punya target seperti itu, sehingga siapapun kepala daerah yang terpilih ke depan nanti, dalam setiap kontestasi, mereka boleh lari dari apa yang sudah direncanakan bersama-sama. Iya. Jadi seperti itu maksud saya, sehingga pembangunan Provinsi Banten itu terus berkelanjutan. Ya, bagaimana kita bisa memenuhi kewajiban kita untuk bisa
mensejahterakan rakyat Banten, kemudian betul-betul hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas juga bisa terpenuhi sesuai dengan kewenangannya, dan juga kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Banten terhadap pelayanan-pelayanan dasar. Iya. Nah, kalau yang 25 tahun pertama ini dibuat, targetnya sudah sejauh mana, Bang? Nah, ini yang saya jujur ya, saya agak alfa sedikit terkait dengan RPJP di 2025 tahun 2025 ya. Sehingga ini kan yang perlu menjadi sebuah tradisi ke depannya, ini menjadi sebuah pedoman bersama gitu. Jadi dalam penyusunan RPJMD, dalam penyusunan RKPD, semuanya tuh ada guidelines-nya gitu. Kita mau mencapai apa sih gitu. Ya, capaiannya udah sejauh mana belum ya? Sih kita secara ekonomi gimana, secara ini gimana, fisik gimana, infrastrukturnya gimana. Iya. Kayak gitu. Kalau RPJMD kan ada tuh biasanya penilaian dari DPRD-nya. Kalau RPJMD kan dia contoh tahun ini dia 5 tahun, ini dia harus membangun contohnya selama 5 tahun kepemimpinan ingin membangun 10 sekolah gitu. Nah, itu 10 sekolah ini dibangun di tahun pertama 1, tahun 2 itu kayak gitulah. Nah, RPJPD kan ya semacam RPJPD itu kayak ya lebih global gitu ya, lebih global, lebih agak spesifik di RPJMD, lebih spesifik lagi dari RKPD. Gitu. Maksud saya, baik DPRD pun harus aware ke depannya, DPRD ke depan juga harus aware. Jadi walaupun yang sekarang sedang tidak, ini sebenarnya RPJPD ini nanti disahkannya di periode berikut. Gubernur baru. Tapi kan proses penyusunannya dari sekarang. Oh gitu, iya. Karena periodik ya. Iya periodik ya, benar. Berarti masih ada andil teman-teman di DPR di Banten yang periode sekarang dong? Ya, ada andil Rahmat juga. Ada andil Rahmat juga, ada andil semua masyarakat juga. Iya. Ya, untuk secara masukan, formilnya mungkin ada di DPRD, ada di eksekutif Bapeda, ada di pejabat gubernur, ada di PLH Sekda, PJ Sekda dan sebagainya. Gitu. Tapi ya sebenarnya ya kayak contoh nih, dalam waktu dekat saya akan diminta menjadi salah satu yang menyampaikan tentang apa sih yang diaspirasikan oleh masyarakat terkait dengan penyusunan RPJPD. Itu makanya saya butuh masukan. Ya karena kan masukan yang saya terima kan macam-macam. Ya baik dari saya sebagai anggota yang melaksanakan reses, tapi kan bicara RPJPD nggak sesederhana itu. Kita harus bicara konsep ke depan. Saya mau ngasih masukan, tapi nggak banyak, dikit doang, Bang. Ada hal yang penting juga harus dibangun pemerintah, yaitu jalan tak-takan Pasar Anyar. Jalan itu kan jalan provinsi, tapi saat ini pembangunannya mandek sampai dengan sebelum TPS Cilowong. Dari TPS Cilowong sampai ke jalan Pasar Anyar ke Anyar. Ya. Jadi kalau jalan lewat Cilegon macet padat, sebenarnya orang lewat situ bisa. Ya, keluarnya tuh Pasar Anyar. Pasar Anyar ya. Pasar Anyar pas di alun-alun Pasar Anyarnya itu. Iya. Menurut saya itu bisa diprogramkan, Bang, ke depan, karena betonisasinya ini sekarang mandek, Bang. Terhenti, iya. Artinya sudah pernah dibangun, sudah dari lampu merah Brimob, tahu saya lampu merah Brimob. Terus sampai sebelum TPS Cilowong itu. Saya pernah lewat. Menuju TPS Cilowong dan terus ke Mancak, ke yang kan di sana ada juga tuh tempat rekreasi kecil tuh yang pemandangannya view ke gunung tuh. Iya. Pernah lewat kayaknya, saya pernah lewat. Banyak tukang durian juga kan? Kenapa sih? Iya betul, ada durian. Kenapa sih nggak dilanjut terus gitu, Bang? Ya inilah yang perlu dibahas bersama, mana yang menjadi prioritas dan sebagainya. Karena kalau bicara tentang jalan provinsi kan bukan hanya di situ. Iya. Ya kan? Kalau daerah selatan. Ya, kalau kita contohnya yang kebetulan ada di Serang kan kita aware ke sana, tapi di selatan juga akan bilang, Pak di sini juga perlu, kami masih menandu orang ke rumah sakit. Itu yang maksud saya dalam konteks penyusunan ini, keterlibatan semua pihak, ya pemerintah kabupaten kota juga ikut supaya mana sih yang dikerjakan provinsi, mana yang dikerjakan ini gitu. Dan mudah-mudahan kita juga bisa merancang bagaimana pendapatan kita bisa maksimal agar bisa melayani masyarakat. Selama ini kan kita hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor. Betul. Nah, gimana potensi-potensi lain? Betul. Ya contoh air permukaan dan sebagainya. Bagaimana retribusi dan sebagainya. Kan maksudnya itu yang harus betul-betul
Bukan hanya bicara apa yang bakal dibangun, tapi uangnya dari mana, itu harus kita pikirin juga gitu. Apalagi nanti potensi dari pajak kendaraan bermotor bakal berkurang loh Bang. Potensi karena akan ada peraturan baru tuh? Bukan peraturan baru, undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah itu. Nanti kan bagi hasil ke daerah tuh? Jumlah bagi hasil. Sebenarnya kalau angka sih kurang lebih sama. Yang membedakan adalah real time aja. Oh gitu. Real time aja. Kalau sekarang kan provinsi yang mungut. Ya, nanti beberapa dia bertermin baru dibayar ke kabupaten kota. Kalau nanti dia langsung kabupaten kota. Langsung gitu. Walaupun bayar di Samsat, dia langsung ke ini punya real time gitu. Langsung ke kasdanya ini gitu. Tapi nggak menghapus atau menghilangkan potensi PAD kita? Saya rasa enggak. Kalau nggak salah kan diatur juga tuh Bang. Pembagiannya sekarang 30% kalau nggak salah ya. Nanti tolong diluruskan. Nanti kita kan sedang menyusun itu raperda ya. Raperdanya ya. Kita sedang susun raperdanya. Itu ada bagiannya kabupaten kota segitu. Iya. Saya pas lagi diwawancara soal podcast gini saya lupa lagi apa istilahnya gitu ya. Masa buka handphone kan nggak mungkin. Tapi kurang lebih begitulah gitu kan. Siap. Kurang lebih begitu. Dan selalu potensi itu akan selalu harus kita sesuaikan, maksudnya menyesuaikan. Bukan hanya soal undang-undang tersebut, tapi juga potensi kehilangan dari pajak BBM. Kenapa sih bilang pajak BBM? Salah satu yang berkontribusi kan pajak BBM. Dengan aktivitas masyarakat di Banten yang mulai mobile kemana-mana menggunakan bahan bakar minyak dan sebagainya, itu kan ada pajak di situ, ya. Walaupun polusi udara juga banyak dan sebagainya, ya kan. Nah, nanti dengan pencanangan mengaktifkan mobil listrik dan segala macam itu kan otomatis ada yang berkurang. Akan pasti berkurang, sehingga memang harus dipikirkan juga gitu. Digali potensi lain. Harus digali potensi lain dan harus dari sekarang atau dari kemarin-kemarin mestinya, ya kan. Harus dari kemarin-kemarin. Makanya penjabat-penjabat kita ya yang punya tanggung jawab dan kewenangan menggali potensi itu dan melaksanakan potensi itu ya harus semakin di-upgrade gitu. Nah kalau hemat Abang, Banten apa yang perlu kita gali Bang? Dengan kalau potensi yang ada? Ya, dengan masa yang akan krisis air dan sebagainya, Banten kan salah satu yang diuntungkan. Kita punya waduk. Dua, Sindang Hela dan Waduk Karian. Tapi belum jadi ya, Karian. Kita punya setu. Setu. Setu kita banyak sekali. Ya itu pemanfaatan airnya kan bisa kita ini. Tanda kutip jualan air. Loh, memang salah satu ya kalau air permukaan itu memang wilayahnya dari provinsi. Betul. Air bawah tanah bukan. Gitu. Kabupaten kota itu. Kabupaten kota. Jadi maksudnya itu memang sudah real, memang menjadi kewenangan provinsi. Nah, sehingga itu yang salah satu yang harus kita maksimalkan juga. Industri kan dia ambil air di Cisadane sebagai kan itu harus ada hitung-hitungannya. Harusnya. Gitu. Betul. Dulu peresmian Sindang Hela oleh Pak Presiden Jokowi juga kan, salah satunya untuk distribusi air kepada masyarakat. Serang Cilegon, Yang Waduk Karian untuk wilayah Tangsel, Kabupaten Tangerang dan sebagainya. Tapi saat ini belum beroperasi. Kenapa? Belum beroperasi itu air bakunya. Ya, sepertinya belum ya, karena memang Sindang Helanya sendiri kan bukan punya provinsi kan. Oh iya benar, masih di bawah kementerian ya. Tapi air potensi itu adalah nantinya. Kalau bandara apa yang bisa dimaksimalkan di sana, Bang? Kalau bandara parkir kewenangan kabupaten kota. Alat sewa pajak alat berat gitu nggak masuk ke provinsi? Kalau pajak pesawat kan nggak mungkin kita yang nagih kan. Itu ada sistem yang udah ada di ini. Kurang banyak. Kalau bandara tuh manfaat kepada provinsi Banten nggak banyak. Kecuali disebut selamat datang di provinsi Banten. Kalau dari sisi ekonominya enggak, kecuali memang bahwa banyak orang Banten bekerja di sana. Tapi kalau potensi ekonomi dari pendapatan asli daerahnya menurut saya kurang, atau hanya membantu mempromosikan di bandara. Ya, pendapatan asli daerah itu kan salah satunya itu kan pajak kendaraan bermotor. Ya, kemudian yang apa lagi ya? Cukai rokok, pajak rokok ya. BBM, air permukaan, kayak gitu-gitu aja provinsi. Sama tambang. Kenapa?
pertambangan potensi sekarang tambang ya, potensi tambang. Udah di ke pusat ya sekarang ya? Ya kan dengan adanya undang-undang Cipta Kerja dan sebagainya itu. Maksud saya yang umum saja saat ini itu kan dari 4 itu, pajak kendaraan bermotor, ya, kemudian juga ini kendala kita terkait dengan pendataan ya. Data kita bahwa kendaraan kita banyak, tunggakannya banyak, tapi setelah kita cek lagi gitu kan, ini rata-rata kendaraan yang udah lama, yang mungkin udah hilang, mungkin udah rusak, mungkin udah nggak terpakai lagi, sehingga pemutakhiran data itu penting juga. Iya benar. Harus berjalan itu emang. Dan ini semua daerah sih sebenarnya, bukan hanya Provinsi Banten. Tapi karena kita sedang membahas provinsi kita, ya tentu ya kita melihat ini sebuah permasalahan, dan saya pikir memang itu bagian yang harus kita anggap sebagai sebuah permasalahan, sehingga kita mencari solusinya supaya kemudian tidak menjadi permasalahan. Iya benar. Ya. Kayak gimana kita mau bangun jalan tak-takan tadi? Kalau pendapatannya nggak ada, kan gitu. Duitnya nggak ada, iya. Ya kan, terus memaksimalkan lahan-lahan jalan kita untuk reklame dan sebagaimana, itu kan mesti kita ini retribusi kan? Iya, mesti kita maksimalkan terus. Iya, saya sih berharap tuh jalan itu diperbagus. Iya. Ini aspirasi nih maksudnya. Iya dong, masukkan dong. Aspirasi karena mungkin tinggal di sekitar sana. Ya, iya. Saya warga Tak-Takan, boleh dong. Boleh dong. Warga Tak-Takan, dan itu memang kewenangan provinsi kan gitu. Iya, betul. Kalau provinsi nggak sanggup, gitu, coba melakukan upaya supaya itu bisa menjadi dialihkan ke nasional, kan bisa jadi. Bisa. Contoh kan kalau nasional kan, contoh kayak sekarang jalan apa namanya ini yang depan Kebun Jahe ini, yang jembatan Ciracas, arah Ciracas itu kan nasional. Oh iya, TB Suwandi. Iya, TB Suwandi. TB Suwandi itu kan nasional. Gitu. Karena ya Republik lebih banyak duitnya kan gitu. Iya. Sebenarnya sih keinginan membangun dari setiap pemimpin yang terpilih maupun yang ditunjuk oleh presiden. Pasti ada ya. Ada, Mas. Nggak mungkin lah kita nggak kepengen ngebangun gitu. Betul. Tapi akhirnya lagi ke anggaran ya. Ya maksimalin ini tertinggal, sehingga keseimbangan itu yang perlu, keseimbangan fiskal itu. Iya. Jadi jumlah pendapatan dengan belanjanya itu seimbang gitu, itu yang paling penting. Kadang-kadang juga ngebangun bingung duluan, pendidikan dulu, infrastruktur dulu, atau jangan bandingkan kita sama DKI. Oh iya. DKI itu dia daerah khusus. Kabupaten kotanya dia kotanya administratif. Kita banyakkan biaya kita habis buat pilkada. Udah pilkada gubernur, pilkada kabupaten kota kan. Mana 2024 harus nyiapin dana cadangan? Iya, bukan 2024. Dana itu sudah kita siapkan dari kemarin-kemarin. Kemarin, iya. Dicicil ya? Iya, dicicil. Kalau sekaligus besok kita nggak bisa ngebangun. Jadi ya saya apresiasi juga ide dari pejabat gubernur terkait dengan perda dana cadangan ini. Mungkin kita pertama di Indonesia. Jadi pelaksanaan pemilu ini sesuai dengan agenda politik kita ya bisa berjalan. Dicicil berapa anggaran, Bang? Saya nggak tahu jumlahnya, yang jelas nanti itu terpenuhinya sampai dengan ujung itu sudah ada dikalkulasi. Ya? Sudah dikalkulasi. Karena ya murni 2023 ini ada perubahan, mau ada lagi kan? Perubahan nanti insya Allah ada. Ada lagi. Sama murni 2024. 2025 juga masih. Di perubahan juga. Ya 2025 kan masih ada pelantikan. Oh iya. Ya kan? Jadi ya betul-betul di ini, dan menurut saya cara yang ini, karena kan kita juga punya beban hutang kan. Bangun stadion kan kita pakai hutang. Iya. 900 jutaan. Iya, sorry 900 miliaran. Kita nggak nyampe segitu kalau nggak salah jumlah hutang. 800 ya. Jumlah hutang saya lupa lagi ya, tapi kurang lebih kita bayar bunganya lah itu. Kita udah bayar angka pokoknya. Pokoknya. Udah mulai bayar pokoknya. Udah mulai bayar pokoknya. Udah berapa tahun terakhir kita bayar. Itu yang dulu namanya apa, SMI ya? SMI. Sarana multi infrastruktur kalau nggak salah. Ini dari Departemen Keuangan. Lupa juga tuh habis habis cicilannya tahun berapa? 2025 ya? Iya, saya juga lupa karena yang wajib pinjaman gubernur dulu. Yang bayar. Karena Perpu itu membolehkan tanpa persetujuan pinjaman jangka pendek atau pinjaman tanpa persetujuan DPRD ya. Iya, waktu itu. Jadi Abang ya ikut aja, sekarang tinggal ngesahin aja Bang bayar ya Bang ya. Nggak mau ya kan? Nggak mau. Tinggal sekarang emang uangnya dipakai buat membangun kan? Betul. Ya tinggal sekarang dipakai bangunannya udah ada nih. Dipakai buat membangun tapi belum dipakai stadionnya, gitu maksudnya. Minum dulu deh. Ini agak berat aja stadion Bang.
Kemarin saya ngobrol juga tuh sama Pak Gembong, Komisi 4. Pak Gembong, ini stadion mau diapain? Saya bilang. Yeah. Ya betul tuh, PR tuh. PR-nya provinsi tuh kan sekarang udah ada. Tapi mungkin terkendalanya itu sih Bang, kalau pemikiran teman-teman. Fasilitas penunjangnya di luar stadionnya yang belum rapi kan? Iya, kalau diakukan pertandingan dengan penonton katakan dengan kapasitas 30.000. 30.000 itu anggap aja 10 orangnya menggunakan satu kendaraan. Iya. Ya udah berapa? Mau parkir di mana? Betul. Dan kita tahu juga bahwa jalan ke sana kan nggak besar. Nah, itu saya barusan mau nanya. Waktu peresmian aja macetnya luar biasa. Saya jalan tuh hampir 2 kilo. Dari? Iya, pokoknya lampu merah. Nggak nyampe, nggak. Saya udah lolos yang lampu merah. Tapi macetnya saya ingat waktu itu sampai sana. Akhirnya Abang inisiatif turun tuh? Saya jalan. Ya, karena saya jalan. Karena pengen lihat juga stadion itu diresmikan. Iya. Ya jujur kalau bangga ya. Iya, bangga. Waktu itu diresmikan. Tapi dan Abang kan harus hadir, orang pejabat. Iya, nggak hadir juga nggak apa-apa juga. Gitu. Cuma maksudnya pas saya udah coba main di situ 2 kali saya. Iya, main. Ya waktu peresmian saya ikut main. Dia kualitasnya bagus. Emang bagus ya? Makanya emang bagus. Bangga lah kita punya stadion. Tapi kalau nggak pernah ada pertandingan di situ, nggak ada event-event di situ, ya sayang aja. Iya. Gitu. Kan tanya juga kan rame juga kan kalau hari-hari Minggu apa? Rame Buat jogging, foto, jogging segala macam. Jadi sebenarnya apapun yang dibangun oleh pemerintah yang besar-besar gitu ya, jembatan bogek, stadion, itu kan ada rasa bangga lah sebagai orang Banten ya. Tapi kemudian manfaatnya jadi tidak maksimal hari ini, ya mungkin di tahap berikutnya harus direncanakan. Iya, betul. Jadi bukan menyalahkan kenapa itu dibangun gitu. Nggak perlu lagi kita diskusi kenapa itu dibangun. Itu udah dibangun. Udah dibangun. Manfaatkan sebaik-baiknya buat kemajuan Banten. Betul. Ya kan? Nah, kalau bogek sekarang macetnya pindah. Di depan DPRD Kota Serang. Karena di masih rel kereta. Masih ada rel kereta. Ya, ini mesti ada direncanakan. Betul, karena pelebaran jalannya belok lagi kan? Belok lagi. Iya. Pelebaran jalannya belum selesai. Iya, Palima ya? Iya, Palima Pakupatan. Iya. Salahnya di Pakupatannya udah lebar gitu. Udah lebar. Iya. Dan itu lama sekali ya. Nah, itu dia. Kayaknya sebelum periode saya juga ada ini. Udah zaman. Karena tanahnya mahal terus, mahal terus. Nambah lagi. NJOP-nya nambah lagi. Itu macet. Saya kan kalau dari sini pulang kalau mau ke kantor ke Cilegon ngetol. Iya. Saya lewat situ pilih. Nah, kendala macetnya pas di situ. Hanya di situ ya? Iya, karena apa? Kalau itu harus flyover ya? Sebenarnya nggak masalah rel itu ada kalau udah lebar. Jadi kan dan nggak belok, lurus gitu ya. Ini udah belok, relnya jalannya begitu, jadi mobil pelan. Iya. Bleduk. Dan memang idealnya, apalagi kalau nanti perkembangan waktu ya, kan akan double track apa. Betul. Dan nggak bisa lagi pakai pintu-pintu kan. Betul. Dan apalagi di Banten atau di wilayah Serang ini sering sekali kan terjadi kecelakaan karena pintu ya. Jangan kita amit-amit ya, jangan sampai terjadi. Tapi itu perlu dipikirkan. Dan itu yang dirasakan oleh masyarakat gitu, bahwa di situ macet lo pindah. Iya. Jadi ini sudah selesai masalah, cuma geser aja nih. Geser. Gitu. Itulah perlunya kita merancang rencana pembangunan jangka panjang itu. Betul. Jadi siapapun gubernur yang terpilihnya itu apa domannya itu. Iya. Gitu loh. Jadi kenapa harus bangun jembatan itu? Iya. Ya kan cuma berhasil cuma ini. Kenapa nggak selesaiin aja jalannya dulu? Gitu kan kayak gitulah. Iya. Karena panduan tadi, patokannya dari panduan tadi. Panjang loh sampai depan kantor KPU provinsi. Iya, maksud saya kayak gitu. Kalau macet setiap sore tuh. Kayak stadion contohnya. Stadion. Kenapa kita nggak bangun stadion kecil dulu gitu? Kenapa nggak bangun stadion, bikin kolam renang, standar olimpiade, bikin lapangan tenis, ini segala macam menjadi benar-benar sport center. Kenapa yang gede dulu kan gitu? Iya. Kenapa nggak selesaiin dulu Pakupatan Palima baru kita rapin? Itulah yang saya bilang kita perlu ya perencanaan untuk jangka panjang. Yang kemudian dieksekusi dengan rencana pembangunan jangka menengah. Iya. Nah, kalau jangka menengah per 5 tahun. Per 5 tahun karena gubernur, karena pimpinan, ya kan pemimpinnya. Nah, kalau dia jalankan itu ganti pemimpin, dia teruskan lagi. Ya bahwa kemudian ada tambahan-tambahan program prioritas gitu. Ya itu boleh-boleh saja, tapi tidak mengurangi tidak merubah rencana induknya lah gitu. Iya, rencana yang jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Karena kan kita mau nyampe di mana sih nanti di sana gitu. Iya.
Ini kayak sekarang kan harus kita pikirkan, ya kan? Stadion nih. Stadion salah satunya harus kita pikirkan. Solusinya ini kan apa? Sudah diresmikan. Udah terlanjur dibangun dong. Diresmikan 2 tahun, lebih dari 2 tahun sudah diresmikan. Coba event apa yang pernah dilaksanakan di sana? Belum. Ya kan? Dan setahun terakhir kita membiayai loh. Iya. Ya, perawatannya, listriknya, dan per bulan sebagainya. 600 juta. Ya, terbayang kan 600 juta. Nah, terus kita mau sesali, jangan, karena itu udah jadi barang kita. Iya. Itu maksud saya. Nah, ini sehingga tadi ditanya bagaimana Banten 2000. Nah, itu yang harus bareng-bareng kita bikin. Iya, iya. Jadi nggak boleh salah-salahan. Harus disiapin anggaran buat ngebangun fasilitas penunjang ya. Ya bukan hanya bicara tadi saya mencontoh. Iya. Kalau Rahmat kan langsung ke sana kayak hobinya. Maksudnya kurang lebih kayak gitu. Iya, iya, iya. Segala sesuatu itu ya harus betul-betul bukan memindahkan masalah. Kalau mau mengatasi macet di satu ruas, ya jangan pindah ruas. Ya kan harus selesai itu satu itunya gitu kan. Gitu. Kalau dulu pokoknya kita kan kalau mau nyebrang mesti antri. Ganti-gantian. Iya. Kalau sekarang terus ya kan. Terus. Tapi nggak bisa lanjut karena ada rel kereta itu kan. Iya, gitu. betul. Mindahin rel kereta kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan. Nah, harus ada solusinya. Kita buat lagi solusinya. Kita bikin flyover katakan begitu disetujui, dibantu oleh pemerintah pusat. Jalannya belum lebar semua. Iya. Geser lagi. Jadi inti masalahnya di mana? Iya. Kalau menurut saya selesaikan Kabupaten Palima. Tumbuh tuh ekonomi makin tumbuh di situ kan. Sampai lampu merah. Sampai lagi kejadian gitu ada warung ketimpa apa? Truk tanah. Iya, truk tanah yang kayak gitu-gitu kan. Betul. Harus tuntas kan. Gitu. Nah, maksud saya jangan selera gitu. Berarti ini gubernur baru punya tanggung jawab untuk meneruskan itu ya? Kenapa? Gubernur baru nanti. Gubernur baru nanti. Menurut saya harus punya PR menyelesaikan ya, itu. Ini loh, jadi mana nih? Nah, sekarang kan lagi seru tuh bicara tentang program strategis daerah. Ya. Yang sebenarnya secara ini kan nggak ada kan? Nggak ada. Nah, ini boleh juga, idenya boleh juga, tapi dari awal. Iya. Ya, karena ini program strategis daerah, semua harus gotong royong. Gimana caranya mensukseskan itu gitu. Contoh, ada kan PSN, program strategis nasional. Nah, penunjangnya kan daerah. Ya kan? Nah, itu yang jadi salah satu program prioritas strategis daerah. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi ada program ya harus mesti terkoneksi gitu. Ya kan? Kita bisa ini. Kayak sekarang kan menarik ya. Kampus-kampus berdiri di sekitar sini. Iya. Ya kan? Terus jalannya juga udah oke. Udah oke, iya. Ya kan? Terus nanti juga hotel sudah ada di sini. Oh, mau ada nih? Udah ada, Oktober ada yang diresmikan di sini. Oh, saya malah telat informasinya. Saya malah belum pernah, tapi saya diinformasikan Aston tuh bangun. Di sini? Di situ ada, saya lupa nama salah satu. Ya nggak jauh dari sinilah ya, sekitaran. Jadi rumah makan Wuyung bisa hilang ntar tuh. Ya kan? Kena ya? Ya maksudnya lewat ya. Artinya lewat ya. Kan perkembangan bagus ya. Bisa aja suatu hari mall kemana. Mall. Kalau sampai orang berani bangun mall, berarti kan hitungan mereka secara bisnis kan pembelinya ada. Ada. Bakal tumbuh perumahan-perumahan, rumah-rumah sederhana, rumah RSS dan sebagainya, rumah subsidi dan artinya akan muncul wilayah perkotaan baru kan. Iya. Tumbuh nih kota Serang. Dan mungkin nanti bergeser tuh bukan alun-alun pusatnya kan. Sini. Bisa di sini dan sebagainya. Dan itu maksud saya 25 tahun itu belum tentu harus kita nikmati ya. Belum tentu kita bisa nikmati di ujungnya. Tapi dalam perjalanan kita kan bisa berkontribusi. Iya. Gitu. Serang mau bangun apa sih? Oh yuk kita samain ininya konsepnya supaya terkoneksi. Iya. Ya kan? Gitu. Harus punya pemimpin yang visioner ya. Iya. Banyak di Banten pemimpin visioner. Salah satunya Abang. Yang lama juga visioner. Oh iya. Lagi rame-rame juga visioner. Cuma gimana caranya bisa bareng-bareng? Gitu. Terus Gerindra mau ambil peran nggak nanti 2024? Ya Gerindra jangankan 2024, sekarang juga berusaha mengambil peran ya, sesuai dengan peran yang ada gitu loh. Oh, yang ada dulu ya. Yang salah itu kan nggak punya peran. Mancing-mancing aja Rahmat ini ya. Aduh, kadang-kadang. Ya perannya kita sekarang di legislatif ya di legislatif. Padahal saya pengen jawabannya, oh Gerindra akan ngambil peran itu, ngambil gubernur. Ya sesuai peran lah. Ya, siap. Film itu jadi bagus kalau sesuai peran. Oh iya. Iya kan? Perannya kan tidak hanya aktor tunggalnya aja ya, ada peran pembantu, ada figuran. Maka menjadi satu kesatuan film. Makanya jadi film. Makanya kita nih Banten nih bukan butuh Superman. Butuhnya super tim. Ada orang pintar tapi sendiri aja ya kan, nggak jalan-jalan juga. Nggak usah disebutin namanya emang ya.
Loh, saya nggak nyebut nama, maksudnya Iya, ada enggak. model begitu kan ada. Ada. Maksudnya model-model begitu tuh ada, jadi sendiri aja kan ada. Kita kalau berteman sama orang juga kan ada dia sendiri aja kan, sendokir aja gitu kan. Ya kan, yang bagus itu kan kolaborasi. Iya. Udah zamannya sekarang. Nggak seru dong sendirian mah hidup. Ya nggak seru lah, kolaborasi. Kolaborasi lah. Kolaborasi. Artinya kita nggak punya pasangan, kita masih punya teman. Teman, ya. Kita nggak punya ajudan, kita masih punya supir. Ya. Ya kan? Tapi kalau semuanya kita ambil perannya kan repot juga gitu. Iya. Ya merangkap ajudan, merangkap supir, merangkap ini ya kan susah. Jadi Capek sendiri. nggak jalan nanti Nggak intinya. Dan kasihan masyarakatnya yang harusnya bisa terlayani dengan baik. Nah ini maksimal. Itu yang penting sebenarnya, kolaborasi. Kolaborasi. Sekarang jalan nggak kira-kira kolaborasinya? Udah mendingan? Eksekutif sama legislatif? Saya lihatnya jalan, ya. Jalan. Tapi kan masing-masing kelihatan nggak happy aja gitu. Karena punya ekspektasi yang berbeda-beda lah. Oke. Gitu. Sehingga saya pikir kayak saya sebagai DPRD, saya ekspektasi saya kalau ada apa-apa semua pengennya diajak ngobrol. Ya. Setidaknya saya bisa memberikan masukan. Atau kalau saya nggak tahu, saya dikasih tahu. Setidak-tidaknya saya menjadi tahu. Iya. Ya kan? Karena ya undang-undang pemerintahan daerah kan, kami ini kan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Iya. Dan ini maksud saya bukan hari ini aja. Ke depan juga. Ke depan gitu. Iya, dan berdasarkan seterusnya. pengalaman ke depan siapapun pemimpin kita ke depan. Siapapun ketua DPRD-nya ke depan. Seperti yang Abang sering sampaikan, komunikasi tadi ya. Iya, komunikasi. Komuni solusi. Iya. Ya kan? Kalau Dengan seandainya bertemu, ngobrol, pasti ketemu akan solusi. Ya kan? Sehingga kebijakan-kebijakan yang ingin kita keluarkan itu nanti justru cepat tereksekusi. Ya kan? Nggak cuma sebagai inspirasi aja. Iya. Ya, ide besar tapi nggak tereksekusi, itu yang sering lo terjadi. Iya. Ya. Kalau bahasa sekarangnya ngawang-ngawang. Iya, jadi karena bukan dalam rangka bukan dalam hasil pemikiran bersama. Iya. Ya kan? Memikirkan sendiri gitu. Sendiri itu namanya ngayal. Ngayal, iya ngawang-ngawang. Bahasa serangnya ngawang aja. Nah ini yang kita penting. 2025 ke 2050 itu kan dalam rangka ngawang-ngawang. Ngayal dong. Berhayal, oke. Oh, 25 tahun lagi saya pengen begini kan gitu. Ya kan? Nah, ditunjang dengan RPJMD tadi. 5 tahunnya ini dulu. Ya kan? Ini dulu nih. Jangan 5 tahun itu pengen langsung sampai 50 tahun, kecuali ada kejadian-kejadian luar biasa. Ya, contohnya ditemukan tambang besar, tambang emas gitu kan di sini gitu kan. Lain lah gitu. Karena kan ujungnya semua program anggaran. Betul. Ya kan? Kuncinya di anggaran. Kuncinya di anggaran. Berarti tim pencari anggaran. Kok tim pencari anggaran? Iya, OPD itu yang pencari. OPD ya. Penghasil, OPD penghasil. Kalau pencari kan kayak ada yang OPD penghasil. Harus kreatif. OPD yang membidangi itulah ya. Kalau penghasil mereka juga nggak ngasilin juga, yang ngasilin itu kan sebenarnya UPT itu ya kan. Iya. Karena di situ tempat kasir-kasirnya, teller-tellernya. Tapi kan itu bisa terjadi juga kan karena taatnya masyarakat atas kewajibannya. Bayar pajak. Ya. Coba kalau masyarakatnya nggak taat, ya kan nggak ada gunanya juga kita jadi pejabat di situ. Betul. Nah, ketaatan itu mesti kita kembalikan dalam bentuk pelayanan. Saya insya Allah taat pajak. Bapak bayar pajak nih, Pak Rahmat bayar pajak. Ya makanya kan? saya minta tak-takan, ya kan? Iya, makanya saya minta jalan tak-takan dibangun. Karena saya bayar pajak ditaat tiap tahun. Pak, kalau saya macet di situ, bensin saya nambah. Iya. Ya kan, emisinya jadi ini. Biar kalau mau kanyar, saya bisa gampang lewat situ. Nggak usah lewat Cilegon lagi. Iya, jadi nggak usah ngelewatin lagi Krakatau Steel. Iya. Apa namanya daerah? Nama daerah? Bukan daerah itu tuh. JLS. Iya, JLS. Bukan JLS. Kalau yang udah mau masuk ke itu, ya Ciwandan, Citangkil ya. Citangkil. Rumah itu kameraman saya. Iya, Ciwandan, gitu, Pak. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Siap, atas waktunya. Santai banget ya. Iya dong. Iyalah. Abang kan selalu oke juga tadi itu kita berpikir, jadi inspirasi juga bagi saya. Ya. Harus dipelototin, harus didiskusikan, harus banyak menyerap juga informasi. Banten mau dibawa kemana 2050? 2050. Siap. Ayo kasih kita masukan. Teman-teman, ya silakan kasih kita masukan supaya secara formilnya bisa kita perjuangkan. Gitu. Iya. Makasih banyak Bang ya. Makasih banyak ya. Oke, saya Rahmat Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.